Terus ini ada yang tadi pertengahan itu ternyata ritual tadi ada otonan. Terus setelah otonan itu menginjak akhir balik itu diupacarai, kemarin saya ikuti namanya pangkur atau pamandes. Pangkur atau pamandes itu di dalamnya juga ada supnya, namanya kalau si perempuan itu diambil cairan darah haid pertama, ditutup, disimpan. Oke, nanti si lanang supet dan pangkur. Supet itu disunat, pangkur itu untungnya digesek, siung, karena kita tuh memiliki karakter Batara Durga di dalam diri kita. Maka digambarkan kalakitin muka, kalau candi itu matanya melorot, siungnya itu adalah representasi dari sifat akar murka yang benihnya ada di dalam diri kita, yang terjadi karena kekacauan pikiran, trauma batin, dan daya nafsu yang tidak terkendalikan. Makanya pangkur untungnya itu ada sama kita. Nah setelah sudah mengalami pangkur ini, terus mengembang lagi harus gede, namanya pawintenan. Nah pawintenan itu berikrar tentang siapa diri Anda, bertalian dengan profesi, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu namanya pawinten. Jangan ngomong aku dukun atau aku ini anggota dewan. Tidak bisa Anda mengakui seperti itu. Itu harus diwinten. Nek nyalon anggota dewan diwinten. Setelah diwinten kok terjadi ketidakseimbangan, Anda malah loro, malah 40 hari setelah itu Anda malah sakit, malah mengalami guncangan dasar, berarti itu didukui. Alam tidak merestui, itu bukan kamu. Jadi kita harus mencocokkan dengan alam. Itu namanya pawinten. Jadi kalau di Bali mungkin masih dikembangkan, tapi frasa penggunaan atau fungsinya gimana mungkin tetap ada perbedaan tertentu karena perkembangan semakin maju. Nah setelah diminta itu kita akhirnya tahu. Jadi Anda mengajukan, aku kira ngomong kok senengku kita bakatku misal gitu ya, aku bakat kecenderunganku di sini toh. Ini termasuk tracking password tapi menggunakan teknik upacara. Jadi ketika namanya kalau di Lawu itu ajali kauri. Ketika diajali kauri itu seperti diwinten, disumpah. Kamu ikrar di dalam tulisan. Kowe apa? Aku kok ketoke guru. Ya sudah ajukan winten, asalkan kamu sudah sadar. Nanti setelah diwinten, terjadi, kita lihat struktur tubuhmu berubah nggak? Mengikuti ritme ketika kamu ajukan. Kalau semesta itu tidak mengajukan berarti didukui kok. Ganti profesi, boleh mana? Itu taraf untuk membantu mencari jati diri. Jadi kok beda oyak-oyakan pekerjaan dan persaingan kerja itu. Jadi itu semangat pakai sendiri-sendiri. Nah kita itu seringkali tidak menjadi diri kita sendiri. Bahkan sekolah-sekolah kita saat ini tidak menjadi diri kita. Dan sampai nanti itu dijadikan bahan koreksi. Karena sekolah kita itu sekolah yang terlalu membandingkan. Yang mungkin kalau sekarang ada pengembangan minat bakat, bersyukurlah. Ya memang ya itu sebenarnya. Ketika bahkan minat bakat, naluri kecenderungan di diri kita yang akan membentuk karya jiwa atau profesi. Tapi nek kowe dibanding-banding ujung-ujungnya persaingan kerja. Kira-kira itu deh. Apa mana kok mlebu kerja kok guru-guru mau apalan kitab ae cilaka iki. Dan nanti gak iso menyapu kerjanya malah rusak. Itu ya logis-logis saja. Bukan berarti ngapalin kitab kelek, ya apik. Cuma ya harus tahu duduk dan tempatnya toh. Kok sing diuji kompetensi kok sing di pertaruhan. Misalnya kompetensi kelautan sing diuji apalan kitab, lah apa hubungannya kan? Kan tidak ada. Nah apalan kitab hubungan dengan moralitas ya monggo kan, bagus saja. Tapi kalau hubungannya dengan pekerjaan laut karo wong macul apa hubungannya kan? Kira-kira gitu ya. Ya bukan sesuatu itu jelek. Sesuatu jadi tampak buruk itu karena salah menempatkan. Wong Jawa ngomong harus tempat papat. Salah menempatkan jadi masalah, bukan berarti itu jelek. Ya kudu cerdas gitu ya. Rasio berpikirnya kudu cerdas. Wong diarani ilmu kasunyatan kok gak gelem nyatat itulah bener dewi. Nah, terus setelah di winter nanti naik lagi kepastian. Jadi mulai mencari jodoh. Jadi upacara ngantem. Agar diluwati dengan adanya pepastian. Ada daya dorong untuk menyatu dengan pasangan, pepastian. Makanya pepastian nanti di luar dengan namanya tradisi buba. Buba itu buka lawang surga, nutup lawang neraka itu langsung. Itu diwujudkan dalam cikal bakal mantu buka. Ya suwedok emang dilambangnya saka kentil nyaman, sing lanang saka kekek. Nanti diupacarai oleh para pujangga yang ada di situ. Dipekak, dibuka. Itu juga
dari jenengan buka Kundalini. Nah ini Kundalini ini artigo, artigo untuk mengembangkan evolusi, pokasikan, nyipto kehananannya. Yang nyipto kehananannya itu berarti diwujudkan di tradisi bubak itu tadi, kopasian itu tadi. Wong Jawa itu menyadari bahwa manusia itu diizinkan untuk mencipta suatu jagat. Jagat itu siapa? Jagat itu anakmu dewi, anak turun, maturun. Dimulai dari Mbak Gantung, Siwur, Canggas sampai teko ke bapak. Bapak teko anak calon nganak akhir market. Nganak akhir itu memberadakan lagi. Dan itu sebuah struktur untuk mencipta jagat raya ini. Nah itu ada di dalam tradisi Jawa, itu digulai. Nek ngomong Jawa itu mengenali ini. Nah nanti setelah ini semua dalam prinsip catur sama, ya ada tingkatan ya. Ketika kita mau naik level itu ada namanya brahmacari, itu pemuritan, itu belajar mau melayani. Hidup kita itu punggawa, karyawan, melayani, sebuah pelayanan untuk mengikis ego. Itu dinamakan brahmacari. Sekarang mungkin disebut siswa. Ya, itu brahmacari atau santri itu brahmacari. Setelah brahmacari lulus itu grasto, berarti kudu menikah. Ada mulai mengenal untuk mengembangkan, untuk bermanfaat secara karya. Berarti itu disebut grasta. Nanti warna prasta, warna prasta itu mundur. Berarti sudah mulai mingkar mingkuring angkoro, jadi sudah mulai mingkur. Jadi Anda sudah mulai keluar dari rutinitas duniawi. Jadi keluar dari rutinitas duniawi, ya bukan tidak bersentuhan dengan duniawi, tapi mulai disudut. Atensi tentang dunia itu sudah mulai disudut, itu tidak nyeri peti. Karena saraf-sarafmu itu sudah tidak iso. Saat buru-burunya saraf kesoya kendor, harus warna prasto, dilambangkan pergi ke hutan untuk bertapa, menjalani astobroto. Nah ini nanti berkaitan dengan yang terakhir, yang masa tua. Jadi nanti di situ ada namanya tumpak landepan. Pertama ya, tumpak landepan itu berarti apa yang Anda miliki, Anda rasa miliki itu harus diupacarai. Ya duwe peso, ya duwe mobil, duwe omah, duwe apa itu diajukan kepada alam. Nek tanahku itu duwe amu, ya kudu lilo, ya cukup uang. Ternyata ketika kita tuh memiliki apa-apa tapi malah hidup kita kesro, berarti mau dulu jatah atau itu leget, soko panasin urip, soko panasin kamu mengambil, maka harus dilakukan ritual. Ritual di rumah landep itu pembersihan dan mempertanyakan kepada alam, aku ke jatahku sakti atau gusti. Mergo nek mbok wae kegedean kok uripku soro-soro. Nek mbok wae cilik nek tanah cukup ya ora apa-apa. Kan ibarat kalau dinyatakan perkataan itu seperti itu. Aku tuh jatahku seberapa. Kalau memang ini semua adalah milikku, nanti tetap terjadi getaran untuk saya, akan bisa merubah paradigma saya atau saya lebih pas dan selaras. Itu diajukan kepada orang Jawa. Jadi dia orang Jawa itu tidak pernah mau terpisah dari alam. Monggo Pak Ali. Sawut Bu. Ya kita lanjutkan ya. Yang terakhir nanti masuk di ritual gegelungan atau galungan sekarang ya. Gegelungan atau gegalungan itu ritual ikrar menentukan kapan kamu siap mati kayak Cilotoi. Tadi kemarin yang saya bilang kan pengen dulu sangkan parah itu mati harus sudah berani berikrar gegelungan atau galungan. Makanya gelu itu ada telu, itu gegeli posisi itu ketika berani mati. Posisi berani mati itu dimulai dari bawah ke atas. Odo seperti Kundalini. Maka ketika dalam aspek Anda menjalani Kundalini itu sebenarnya mengelakoni mati saat hidup. Nah ini di dalam tradisi gelungan itu Anda harus mau berjuang dan siap untuk menjalani mati, mematikan seluruh unsur yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, diri kita. Atau nanti kalau yang terakhir disebut sayasin dalam catur sama itu sayasin, sudah habis suka, sudah mulai mungkur, bermingkur, mungkur, berarti los, balik. Nah itu kira-kira dalam tradisi Jawa. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Kita tidak pernah terpisah dengan namanya ritus dan upacara. Mungkin ada pertanyaan, mau ambil diskusi. Nggak sih kalau bingung-bingung. Saya. Iya, monggo. Miknya. Terima kasih. Dari urutan-urutan
seperti saya kan tidak merasakan adanya perjalanan dari A sampai Z itu tadi, karena mungkin dulu orang tua saya, bukan mungkin tapi memang iya, orang tua saya itu kan berarti tidak tahu fase-fase yang harus dilakukan pada saat memiliki anak. Jadi di usia saya ini yo masa ritual-ritual seperti itu tidak mengalami. Itu gimana? Atur nuwun. Yang lain langsung 3 atau 2, 3. Ada lagi? Tanya? Mas Indra ada kok? Yang mau live. Yang lain apa? Mari kok, Mas. Rahayu Mas Tuju. Saya pernah tanya-tanya sama seorang teroris. Dalam teroris itu dia dibayar dengan iming-iming, boleh mati syahid masuk surga. Kemudian dapat bidadari 70 bidadari dan semuanya perawat terus. Kemudian saya kaitkan dengan di Al-Quran ada penciptaan tentang diri manusia yang intinya aku biarkan rohku. Artinya Tuhan menciptakan dengan rohnya. Artinya roh itu kan berarti tidak berkelamin, tidak kelamin laki atau perempuan. Nah, kemudian yang pertanyaan saya mohon dijelaskan tentang proses penciptaan manusia, kok bisa jadi perempuan, bisa laki-laki, bisa jadi waria. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua nanti aja, atau sebelum. Rahayu, tanya Mas Gundu, kundalini itu apa bisa aktif dengan sendirinya tanpa di rituali seperti ini, hanya dengan katakanlah pelaku suci budi luhur. Saya dari grup ya. Mas, aku gimana nih? Aku umurku 100 tahun ya. Aku umurku segini, terus aku belum pernah mengenal, belum ngerti ajaran itu, dan terus piye ya? Aku kudu piye kan? Itu ya gini. Bagi orang Jawa, ketika Anda benar-benar melakukan sesuatu karena tidak tahu, itu diampuni. Tetap ada solusinya. Bukan berarti Anda tidak menerima konsekuensi loh ya, tetap konsekuensi, orang-orang kepleset tetap loro, tapi diampuni. Jadi ada ritual untuk minta kompromi dan kompensasi, itu masih ada dalam ketidaktahuan itu, apapun masih diperbolehkan untuk di luar atau di luar. Jadi kan sekarang Anda belajar ini yang Sungkawaro kesana kemari itu sebenarnya adalah proses ruwet. Yang diruat itu adalah apa? Pertama, ketidaktahuan Anda menjadi tahu. Nah dari situ nanti Anda bisa implementasikannya kepada anak Anda, generasi Anda, walaupun sedikit, berarti peran Anda ya di situ. Gitu. Jadi orang sedikit ribet. Ojo di surga karo neraka itu tidak perlu ditakutkan. Surga karo neraka itu senang ngawak dhewe ini sendiri. Jadi harus dilatih mulai dari sekarang. Karena orang anak neraka, surga itu tidak subur. Karena rabuke surga itu dari neraka. Ibaratnya itu tidak digambarkan. Ketika Anda sudah bisa melenyapkan rasa ketakutan dan kecemasan, neraka itu ditransendensikan, dilebur menjadi surga itu tadi. Nah surga itu kalau sudah dinyami, surga itu kalau sudah dialami, dinikmati, juga harus dilebur menjadi sesuatu yang tiada lagi, tiada apa-apa, tanpa apa-apa. Berarti kalau Anda hidup itu masih memburu pahala, berarti sebenarnya Anda itu masih terjebak di alam kesenangan, alam kenikmatan. Itu pun gak masalah, tetap Anda mendapat konsekuensi dari upah pahala itu. Cuma bukan berarti itu adalah pencapaian paling akhir, itu belum berakhir. Karena Anda masih merekam sesuatu yang Anda senangi itu tadi. Nah juga ada upah ya, gitu ya. Terus tadi panjenengan tanya penciptaan manusia, sebenarnya sudah pernah saya ulas
di YouTube-nya Ngaji Roso itu awal mula asal masal manusia versi ajaran Jawa kuno itu gimana? Ya paling gampang, proses penciptaan itu bagi orang Jawa menyabari sebagai ngahana ati atau disebut sagama tantra. Ini saya ulas secara umum saja, nanti di Sari ada, itu pas waktu saya magang di Jakarta Mas, itu nanti dikasih linknya, itu malah saya tulis. Jadi paling umum, jagat ini bermula ketika kita bisa mendeteksi itu dari keadaan sunya, kekosongan yang absolut. Makanya orang Jawa menyebut Gusti itu sang yang suwu atau sang yang paramasunya, itu kekosongan absolut. Nah, kekosongan absolut itu adalah menciptakan benih, mengandung benih keberadaan. Bukan berarti kosong itu mutlak, tapi mengandung benih keberadaan. Nah, ini digambarkan dalam kajilman, penjelmaan atau transformasi, merupakan bentuk dari manifestasi dan derivasi. Manifestasi itu ketika terjadi gerakan sagama tantra, daya kehendak dari kekosongan itu sendiri membentuk dua energi, dark matter and dark energy, yaitu lanang wadon berkarakter maskulin feminin. Dalam bayangan Julma, kajilmana, dalam ajaran jujur pesinggahan yang saya pelajari di Gunung Lawu itu menjelaskan yang lanang itu wetan, digambarkan oleh sang yang sunya akan Raden Brawijaya itu matahari. Itu lanang, srengenge itu nengetan lanang. Makanya kalau kita ke pengantin itu semua anak madem wetan, suwedok madem kulon. Kenapa kok suwedok di kulon? Itu diambil dari kekuatan sang yang sunya Gusti Ayu Wulandari itu rembulan, itu feminin. Dan itu didapuk melakukan gerakan dark energy, persegamaan, atau disebut gerakan silinder yang bertumbukan. Eklips kecil di dalam kuak dan anima itu bertumbukan, bergerak menumbuhkan, terjadi gesekan. Maka disebut seperti sang yang alu dan alumpang. Melebu metu, alu itu lanang, lumpang itu wedok. Gerakan gesekan tumbukan ini akan mengikat seluruh materi dan membentuk sebuah wujud. Kira-kira itu ya. Dan itu sama di dalam jagat alam kita. Gerakan keluar masuk atau pertumbukan itu akan membuat proses penciptaan. Diawali dari benih meledaknya Big Bang. Nah itu sagama tantra menjadi pelepasan. Jadi perjuangan yang menang muncak ya dari penciptaan. Maka disinyalir itu sebagai ledakan Big Bang dari black hole. Black hole ini dosa diarani tuba palu yang ada di sana. Black hole itu lubang vagina besar dari jagat alam. Nah ketika sudah membentuk partikel itu teremanasi, termanifestasi terus lanang wadon. Dari situ terjadi proses strukturisasi disebut panca mahabhuta yang membentuk partikel bahan baku pembentuk jagat raya. Panca mahabhuta itu apa, ada yang tahu? Ada teja, geni, apa itu air, prativi itu tanah, dan akasa itu ether. Nah ini membentuk keseluruhan struktur, ada menjadi jagat Dewa Batara. Nah ini alam masih bersifat alam teles, alam yang masih terdiri dari partikel ether, makanya diarani alam teles, alam anggitan, bisa remong-remong, repet-repet, dan itu menimbulkan gelombang, dengung, makanya bung, om, geleng-geleng, diarani bumerengin awan gumono. Itu seperti ketika Anda nyumpet kuping bunyi ngomong, dan getar-getar turbin ini akan mengikat seluruh materi untuk membentuk keberadaan, dan getar terus. Akhirnya lanang dan waktu ini terus melakukan proses kajilman atau beremanasi, terus. Dan dari situlah akan menjelma dari sang yang alu dan alumpang itu menjelma lagi menjadi sang yang urip lan anguripi. Ya, yang urip ini wadon, yang anguripi ini akoso, bapak. Nah, akoso itu sesuatu yang tidak bisa terindra. Nah, inilah bahan baku pembentukan roh dan jiwa.
Nah, sementara urip itu sudah terindra namanya ibu pratili, banyu teles yang ini akhirnya bercokol. Nah ini akhirnya roh ini mungkin dalam mitologi dan sejarah disebut tertanya dengan Adam Hawa. Itu masuk mejawana di dalam diri kita dan membentuk partikel yang seperti ini. Dan di sini ada memori. Nah, makhluk ini minimal dibedakan menjadi 3 yang paling dasar yang diringkas sama orang Jawa. Satu, makhluk yang memiliki kesadaran jaga dan kesadaran pemahaman. Widyarani makhluk utawa jalmo kang tenggolan janji. Dia ditempati janji atau ikatan kesadaran tentang kecerdasan semesta itu sendiri. Itu disebut manungsa kita. Yang kedua adalah makhluk yang ketinggalan janji, makhluk yang tidak mempunyai kesadaran pemahaman. Itu binatang. Jadi binatang itu tidak memahami dirinya binatang. Nah, manusia itu memahami dirinya manusia. Maka manusia itu memiliki adab atau budi. Nah, ketika punya adab, ya mungkin nah, ibu ditengi dewi kan tidak seharusnya tidak layak. Berarti nek keteng ibu dewi anaknya dewi berarti wah itu jalmo yang ninggal janji. Nah, yang terakhir jalmo sing ketinggalan janji. Itu tidak bisa mengekspresikan kesadaran pemahaman dan kesadaran jaga. Orang akan gula kroso karo mongso ketukulan. Jadi yo kuwi yo mungkin wujudnya yo kenggolan banyu. Sesuatu yang ditempati air itu pasti hidup. Tapi nek wis garing pasti berpotensi mendekati mati. Gak percaya sampai itu sampai ketok tel itu nek seenak telutuh itu bakal trubus. Tapi kalau sudah kering tidak mungkin. Manusia sama. Ketika jantung ini sudah nyiset-set, darah itu mulai mengering, memadat, terus kayak sulit. Tapi nek didelok dek mati jantungnya tapi darah masih mengering itu namanya mati sulit, masih bisa hidup. Kira-kira itu. Nah, dari situlah terdiri pengkategorian lanang wadon itu karakternya sudah dari sono. Maka ada lingga dan yoni. Itu yang ada di dalam leluhur kita. Konsepnya enak pelanangan karo kewadonan. Dan dikembangkan dalam tradisi kejawen modern, ya, kejawen Islam. Diarani vital makmur, vital mukades. Iksud sebenarnya ono ing kontole Adam itu ya, pelanang karena Tuhan itu adalah lanang. Sakjroning kontol panisilah, sakjroning panisilah prestis itu. Sakjroning itu mati. Nah di situ ada keberadaan sang Tuhan. Itu kejawen yang sudah terakulturasi dengan budaya agama Abraham. Dan dari situ terjadi pengkategorian karena memori bantalan kita tuh sudah terinduksi tentang kecerdasan alam. Dan akhirnya membentuk sifat-sifat itu sendiri sampai di Jawa Dewi itu secara umum bisa jelaskan itu kayak ini versi orang Jawa. Dan nanti lengkapnya sampai tidak ditutup. Ya, karena itu tak dibahas orang tidak ada habisnya. Itu secara umumnya begitu ya, versi orang Jawa. Nah, kalau versi Timur Tengah menganggap seperti itu, ya tidak masalah. Karena setiap manusia memiliki tingkat prasangka, pemahaman dan kesadarannya sendiri untuk mentakar proses seperti ini. Ada yang menceritakan ini dengan mitologi, ada yang menceritakan dengan sains, ada yang mencoba meriset dengan sains, ada yang menceritakannya dengan sastra. Terserah. Karena yang terpenting kesadaran atau pengetahuan itu mampu terserap dan tersampaikan kan intinya. Nek umpamanya dari satu sisi kok angel dipahami ya golek sing iki, yang ini angel dipahami pakai yang ini itu saja. Jadi rasa hoyo-hoyan bener. No? Kalau jadi waria ada sesuatu yang tertukar atau memang karena penyimpangan. Kalau yang tertukar itu berarti memang Nun Sewu dalam tradisi Jawa mengenal namanya punarbawa, proses reinkarnasi atau kelahiran kembali. Lah mungkin iso salah wadah atau berniat untuk menjadi wali zat, dia jadi waria. Ya? Jadi kehadiran dia untuk mengajari orang yang orang jelas antara itu orang lanang. Akhirnya dia mengajari ke orang itu jadi wong lanang orang ketok lanang kok ke medok. Kowe dadi wong wedok orang ketok wedok. Akhirnya tak didik aku tak jadi waria kan untuk memperingati dia misal gitu. Makanya diarani koyo Semoro Bumi atau Semar. Lah kira-kira Gusti ini menunggu digambarkan
kita punya mitologi namanya Sang Hyang Semar, itu sebuah perejawantan bahwa kira-kira Tuhan kita itu digambarkan seperti semar, melambangkan tentang mesem karo guyu karo nangis dadi siji. Terus nuju ke dalam satu, dan satu itu berarti manunggal, ketunggalan, tidak pernah terpisah dengan apapun saja. Karena kesatuan yang mutlak. Nudi, terus wetenge gede, bokongnya gede. Bokong isine reget, weteng isine resik, sarine urip. Nah itu digambarkan dengan kompromadilian proses penciptaan. Jadi barang reget bisa dari barang resik bisa dari reget, dan itu dunia. Orang yang disebut suci atau murni ketika sudah mampu meleburkan kedua bentuk ilusi ini. Karena ketika awak dhewe ini sudah melihat dunia, seharusnya Anda berlatih jujur dan memandang. Melihatlah sesuatu karena Anda tidak ingin melihat, bukan karena Anda ingin melihat. Lihat apa adanya saja. Lah awak dhewe delok kan pengen melihat, maka saya bilang sesuatu yang dianggap baik itu biasanya sesuai kepentingan ego. Kalau tidak dianggap baik, kalau tidak itu biasa tidak sesuai kepentingannya dia. Maka disuruh ngemati. Melihatlah sesuatu karena Anda memang melihat keadaan senyata-nyatanya, bukan karena aku pengen delok. Nek pengen delok akhirnya sing delok orang hatinya nesu-nesu dhewe gitu kan. Dan itu yang menjadi masalah kita yang menggunakan energi yang gitu. Kita ini ngoten nggih. Dengan nek waria rasa dioprai, rasa dicacat. Ditogo nek wali malah sampai kualat. Kita tuh kadang memandang sesuatu sangat rendah. Bisa jadi itu lebih tinggi makomnya daripada kita. Maka selalu beri jeda.